yaitu mujizat dari remah-remah. Kita baca ulang. Dari remah-remah itu ada mujizat. Amin, saudaraku. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama. Markus pasal yang ke-7 ayat 24. Saya juga sudah catat di depan, jadi itu sudah bisa langsung kita baca. 2, 3. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke yang saya kasihi. Perlu kita lihat 3 elemen dari konstruksi naratifnya dari yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, setting biografis. Yang kedua, studi kata. Kemudian yang ketiga, perspektif kategori biblical teologi. Oke. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Tirus ini ada di sebelah barat Laut Galilea. Saya catat di sana supaya Bapak Ibu langsung bisa ikuti. Dan pada masa Yesus itu tergolong sebagai daerah Gentiles. Gentiles itu daerah non-Yahudi. Artinya Yesus sedang memasuki daerah atau wilayah non-Yahudi. Ada seseorang yang mengadakan pesta. Ingat cerita itu? Lalu dia menyuruh murid-muridnya undang semua orang yang ada di pinggir jalan di mana untuk datang makan, saudara. Belum itu. Dia undang, sudah dikasih undangan kepada undangan untuk datang makan. Gratis, saudara. Tetapi para undangan itu banyak alasan. Mereka tidak datang, saudara. Karena semua hidangan sudah disiapkan, maka kemudian Tuhan menyuruh murid-muridnya, pergilah, panggil orang-orang yang kamu jumpai di pinggir jalan, dimanapun kamu jumpai, ajak mereka untuk makan, sebab hidangan telah disiapkan. Siapa mereka yang di pinggir jalan tadi? Berbicara tentang kita, orang-orang yang tidak masuk hitungan tadi, yang tidak dapat undangan tadi, saudara. Siapa yang dapat undangan? Yang dapat undangan adalah orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang dikhususkan untuk masuk di dalam pesta perjamuan itu. Tetapi justru mereka nggak mau. Nah, yang mau ini orang-orang nggak terhitung, orang-orang pinggiran, ya kan? Kan di ayat ada di pinggir jalan kan? Orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan sama sekali kan? Kamu panggil mereka, lalu mereka datang. Jadi kita bangga, walaupun kita bukan keturunan Yahudi secara darah dan daging, tetapi kita keturunan Israel secara rohani. Jadi kita bersyukur menjadi orang-orang undangan yang tidak masuk di dalam hitungan undangan tadi, yang diundang sama dengan wanita ini. Wanita ini nggak masuk dalam hitungan sebenarnya, tapi Yesus tahu ada satu jiwa ini. Orang justru di luar tidak sebagai orang Yahudi, tapi Bapak Ibu perhatikan, dia percaya Yesus begitu hebatnya. Apa buktinya? Kita perhatikan nanti proses berikutnya, studi kata. Ya, saya sengaja memang langsung catat di situ supaya Bapak Ibu bisa langsung bisa memahami. Yesus sedang menggunakan sebuah kalimat metaforik yang menggambarkan settingnya adalah jamuan makan keluarga. Perhatikan, karenanya Yesus berkata begini, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi picture atau gambaran yang digambarkan di sini adalah jamuan makan keluarga. Dan kemudian di bawah meja itu ada anjing peliharaan, anjing rumahan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani ada dua suku kata yang digunakan untuk anjing. Yang pertama itu kuon, yang kedua kunarion. Perspektif kategori biblical teologi.
Nah, sebab dari narasi itu Yesus sedang berbicara tentang sebuah urutan pemberian makan. Tadi saya kembali ulangi. Jadi anak-anak dulu, baru anjing-anjing peliharaan. Jadi urutan pemberian makan itu adalah cara metaforik untuk berbicara tentang sekuensi misi penjangkauan mesianik. Jadi kesimpulannya adalah Yesus bukan sedang memaki perempuan itu, tetapi Yesus menggunakan istilah metaforik untuk menguji perempuan dan mengerti sejauh mana ia iman yang dia miliki sebagai orang non-Yahudi. Di Yahudi itu ada Yahudi asli, ada Yahudi mesianik. Mesianik itu orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Alkitabnya sama, saudara. Itu bacaan mereka sehari-hari. Tapi orang non-Yahudi, mereka nggak pernah baca. Mereka hanya dengar bahwa ada Yesus yang menyembuhkan orang. Ada Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Ada Yesus yang menjelekkan orang mata orang buta. Ada Yesus, namanya Yesus, yang membuat telinga orang mendengar. Dan semua itu dilakukan secara seketika. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan melalui wanita ini. Yang pertama, wanita ini mengerti tujuan dari kata-kata Yesus tersebut. Yesus adalah Tuhan yang sangat mengerti tentang apa yang wanita ini perlukan. Bapak Ibu tahu nggak? Kita punya Yesus yang sangat mengerti tentang kita. Tahu nggak? Yang sangat mengerti tentang kita. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Tahu. Tapi apakah kita pernah mengerti Yesus? Lalu kita tanya, Tuhan, bagaimana kami mengerti Engkau? Kalau saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita mengerti Yesus? Apa jawaban Bapak Ibu Saudara? Coba salah satu bisa menjawab untuk saya. Bagaimana cara kita mengerti Yesus? Cara kita mengerti Yesus banyak hal. Kita datang beribadah ini sudah mengerti Yesus. Mengerti bahwa dia mau kita seperti ini. Amin. Amin. Cara mengerti Yesus adalah membantu orang lain. Jadi ayat 28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing ada di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini yang tadi saya maknai, bahwa mujizat dari remah-remah. Haleluya. Bapak Ibu yang tahu iman Bapak Ibu seberapa hari ini. Tapi percayalah, Yesus kita itu lebih dahsyat. Walaupun iman kita sekecil apapun, tapi Yesus kita besar. Amin. Haleluya. Yang penting konsisten. Iman yang konsisten. Yang kedua, wanita ini tidak tersinggung mendengar kata-kata seperti itu. Berapa banyak orang Kristen yang suka tersinggung? Coba kita perhatikan. Saya kasih tanda merah garis bawah, tidak tersinggung. 2, 3. Tidak tersinggung. 2, 3. Bilang sama sebelahnya, aku tidak tersinggung. Bilang dong. Tuh, ayo pelayan Tuhan, suka tersinggung gak? Suka tersinggung gak? Dasinya tak ambil, tersinggung gak? Haleluya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, dia memiliki hati yang besar. Dan sikap kerendahan hatinya mengakibatkan imannya terbukti menjadi mujizat. Yesus berkata, pergilah, anakmu telah sembuh. Haleluya. Coba kita baca lagi yang kedua. Hati yang besar atau kerendahan hati. Bisa nggak kita berbesar hati? Bisa nggak kita berbesar hati? Wanita ini memberikan pelajaran yang luar biasa yang penting kepada kita. Sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman ini, mari kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Walaupun iman kita orang bilang kecil,
tapi Bapak Ibu tunjukin bahwa Bapak Ibu sebagai orang-orang yang cinta sama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.